Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Kamis tanggal 12 Mei 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya untuk pair USD. Di sini ada Euro USD, kemudian ada GBP USD, USD Jepang Yen, dan tambahan adalah Bitcoin ya atau BTC USD. Oke, seperti biasanya langsung aja kita lihat di chart di Euro USD di time frame H4. Kalau kita perhatikan ya dari 3 hari ke belakang ya, dari posisi ini selalu saya bilang sampai saat ini dari pergerakan Euro USD masih bergerak sideways ya. Sampai dengan di hari kemarin pun belum ada perubahan yang sangat signifikan ya. Dari beberapa awal bulan ya sampai dengan posisi saat ini ya. Jadi tanggal 2 Mei sampai dengan posisi saat ini masih bergerak sideways atau berkisaran di kisaran 1.04272 sampai dengan 1.0938 dan ada pertumbuhan resisten terbaru di 1.06356 dan posisi saat ini terjadinya bearish ini ya, bearish engulfing ya. Ini masih ada dorongan kuat seller untuk menekan, kemungkinan besar akan mendekati level 1.04895 area sini. Jadi masih bergerak aja di area sini, belum ada perubahan, belum ada tren masih sideways. Dalam arti tekanan buyer dan seller sama-sama kuat. Oke, kita coba lihat di time frame H1 ya. Di time frame H1 di pergerakan kemarin aja yang akan kita lihat di sini ya, ada terjadi kenaikan ya, ini terjadi kenaikan. Kemudian dari posisi 1.05686 ya di area sini, tepat di area resisten, terjadi penolakan ya, sempat terjadi penurunan ya, dan terjadi kenaikan lagi ya sampai di area sini lagi, akhirnya seller lebih kuat ya dalam tekanannya ya. Dan posisinya kemungkinan akan bergerak ke arah sini ya, 1.04895. Sebenarnya kalau dengan potensi sideways seperti ini ya, strateginya selalu saya katakan sell di area resisten ya, kemudian buy di area support, intinya itu sebelum dia terjadi pergerakan atau breakout di antara resisten atau antara support. Ya, jadi kondisinya masih seperti ini untuk Euro USD, belum ada perubahan yang signifikan, tinggal kita tunggu aja. Kalau teman-teman mau transaksi Euro USD ya pastikan dulu bergerak di area resisten atau bergerak di area support, atau dia breakout ya area resisten atau breakout area support, baru entry posisi di area situ. Dan pastikan ada pembentukan pattern yang terbentuk ya. Kalau belum ada pattern jangan transaksi dulu. Oke. Kita lanjut di market GBP USD ya, untuk kita lihat kondisi seperti apa untuk market GBP USD. Nah, di GBP USD di sini ya yang kita lihat posisinya setelah terjadinya sideways ya di pergerakan terbatas seperti ini ya. Sideways. Nah, ini terjadi breakout ya. Breakout di kisaran 1.22781 ya. Breakout di kisaran ini. Dan ini mendekati area resisten ya, yang saat ini yang awalnya support sekarang menjadi resisten. Kalau dari GBP USD terjadinya breakout ini ya, ini mendorong kemungkinan akan berlanjut turun ya, lebih kecenderungannya lebih kuat turun ya di area sini. Tapi alangkah lebih baiknya tunggu aja potensinya dia ada retest dulu ya, di retest antara 1.22606 sampai dengan 1.22781 ya. Tapi kalau ini ternyata support yang terbentuk di hari kemarin di sini ya, ini ketika terjadi mau penutupan, ini kan kekuatan seller ini kan didorong ketika market mau tutup nih. Kalau di GBP USD ya, market mau tutup dia bergerak di area sini. Kalau kita perbesar seperti ini ya. Ya, ini kondisinya. Kalau dia ternyata break duluan di 1.22380 ya, dia akan melanjutkan penurunannya. Bisa sell di bawah ini ya. Di bawah ini setelah ada pergerakan atau impulsif bearish ya yang membreakout level 1.22380.
Tapi kalau dia retest dulu mendekati 1.22781 boleh sell di area sini. Ya, ini kalau teman-teman mau nunggu lebih sabar, dia masuk dalam area sideways lagi ya kemungkinan bisa mendekati area sini. Nih. Tapi sih kecenderungannya sih kalau saya lihat kalau sudah break seperti ini kemungkinan akan berlanjut turun ya. Nah, bisa juga ini menjadikan titik entry juga di 1.23042. Intinya bagi aja lot Anda ketika bertransaksi dengan kondisi market seperti ini. Jadi jangan langsung menggunakan lot yang besar. Jadi nanti ketika harga naik Anda tidak bisa entry, intinya di situ. Dan kerugiannya tidak terlalu besar kalau Anda bagi lotnya. Oke, ini dari GBP USD ya yang bisa saya sampaikan. Kalau turunnya sampai berapa? Nah, kita perbesar dulu aja untuk kita lihat kondisinya. Nah, kondisinya kalau turun di sini ya ini. Nah, kalau turun bisa sampai di area sini nih. Nih ya. Posisi harganya tadi di mana ya? Nah, kalau turun ya mendekati area sini nih, 1.20754 sampai dengan 1.19633 area situ yang akan dikejar oleh GBP USD dalam penurunannya. Kita lanjut di market USD Jepang Yen ya, dari USD Jepang Yen sendiri. Nah, di USD Jepang Yen nih lebih menarik juga ya dalam kondisi posisi saat ini pergerakannya masih sideways juga ya, belum ada perubahan. Anda bisa lihat kalau tren masih dalam tren naik ya kalau dilihat dari kondisi tren untuk di daily. Nah, ini di daily kondisinya masih kuat naik ya, masih dalam tren naik. Memang posisinya masih bergerak sideways ya. Sideways itu adalah berkisaran artinya buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang ya. Ini kita turunkan di time frame 4 dulu. Di pergerakannya posisinya masih berada di wilayah ini ya, kenaikan ini yang kita tarik garis Fibonacci retracement ya dari titik ini sampai dengan titik ini ya, dan di sini membentuk bearish engulfing ya. Dan posisinya masih berada di kisaran 61,8% dan di 50%, yaitu di harga 129.736 sampai dengan 130.042. Apakah hari ini akan bergerak turun? Ya, kalau dengan posisi sideways seperti ini kita lebih baik menunggu ya. Kalau menurut saya lebih baik menunggu di kisaran mana yang akan menjadi titik entry kita, baik buy ataupun sell, karena posisinya sideways. Kalau kita turunkan di time H1 seperti apa? Kalau kita lihat di time frame H1 posisinya, nah ini yang terakhir ya, Anda bisa lihat ini posisi terakhir ya. Dia kemarin ada pembukaan sideways ya dan terjadi penurunan tepat di area 129.704. Di sini ada bullish pin bar nih, pastikan nih bullish pin bar, dia naik ya, terhenti di 130.802, kemudian dia turun breakout 129 nih ya, breakout 129.704, dia terjadi penolakan di 129.464 di sini dan dia naik terhenti di 50% dan akhirnya saat ini masih bergerak di kisaran 61,8% dan 50%. Anda bisa lihat support dan resistennya yang disentuh ya. Ini tidak saya rubah sama sekali ya dari potensi yang pergerakan kemarin yang sudah saya gambarkan, ini tidak saya rubah. Tapi ini sebenarnya acuan-acuan dari support dan resisten ini bisa menjadikan acuan titik entry kalian aja. Jadi untuk hari ini dari USD Jepang Yen ya, karena potensinya dia di area sini menyentuh ditolak, menyentuh resisten ditolak ya, ini menjadi support and resisten atau batas bawah dan batas atas target untuk entry kalian. Jadi kalau nantinya hari ini mendekati level ini bisa buy. Saya kasih penebalan ya sebentar. Saya kasih penebalan dulu wilayah di sini ya. Nih. Oke. Ini potensi bagus untuk Anda buy, tapi nanti pastikan dulu kalau tidak ada namanya pattern terbentuk jangan transaksi ya. Karena posisinya seperti ini nih biasanya ya naik turunnya memang signifikan dalam arti tekanan buyer dan seller sama-sama seimbang. Yang kedua di sini. Nah, jadi dua level ini yang menjadikan acuan sampai saat ini ya. Jadi kalau nanti turun di sini ya bisa buy, kalau naik di sini bisa sell dengan syarat ada pembentukan pattern yang terjadi. Kalau belum ada pattern tolong jangan transaksi dulu. Oke.
Dan jangan lupa pasang stop loss supaya bisa membatasi kerugian Anda jika Anda salah pasang posisi. Oke, lanjut di market BTC USD ya. Untuk di market BTC USD kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Oke. Nah, di market BTC USD ditambah sama 4 ya, kecenderungannya masih kuat turun. Kemarin harapan kita kan bisa naik sampai di area sini ya. Ternyata dia retestnya hanya sebatas sampai sini aja nih ya, sampai sini. Kemudian dia juga sudah breakout area sini. Nah, posisinya masih kuat turun. Lebih baik cari entry sell untuk market BTC USD ya. Untuk market BTC USD bisa cari entry sell ya. Kita coba turunkan di time frame 1. Oke, time frame 1 posisinya seperti ini. Ya, kalau saya perhatikan dengan model seperti ini ya, atau struktur candle terbentuknya seperti ini, saya akan menunggu sampai area 29.675.12. Ini adalah target sell ya. Di sini ini ada target sell sampai dengan wilayah ini ya. Ini juga bisa dijadikan target sell Anda di market BTC USD atau Bitcoin. Nah, di sini kurang lebihnya di sini. Nah, ini saya akan gambarkan blok juga. Di sini ya. Ini pantau area ini. Jika terjadi kenaikan sampai di wilayah ini yang blok biru, berarti ini potensi Anda untuk ambil posisi sell. Tapi pastikan dulu posisinya betul-betul ada pembentukan pattern ya. Kalau belum ada pattern seperti ini kan ada pattern nih, bearish ya, bearish engulfing ya, ini lumayan nih turunnya tajam nih. Nah ya kan, setelah dia turun dia naik, bearish engulfing muncul ya, nih dia turun lagi. Nah makanya kalau dengan posisi ini terakhir kan ada seperti long legs doji ya. Kemungkinan kalau dia naik menuju ke area sini, berarti ini ada potensi Anda bisa ambil posisi sell. Tapi dengan syarat ada pembentukan pattern dulu. Kalau belum ada pattern jangan transaksi, ini yang pertama. Ya, dan dia membentuk support terbaru juga di wilayah ini. Ya, di area sini. Nah, di 28.091.23. Oke, mungkin ini BTC USD yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Jangan lupa share video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua. Oke, saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.